Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Para hadirin ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya berkata muallif hafizahullahu taala, bayanu ma yutakabbaru bihi, penjelasan tentang hal-hal yang disombongkan. Ada beberapa perkara yang biasanya menjadi alat untuk orang itu takabur. Yang pertama, ilmu. Beliau sampaikan di sini, alangkah cepat kesombongan merasuki sebagian orang-orang yang berilmu. Karena itu tidak butuh waktu lama dia akan merasa ilmunya telah sempurna, lalu menganggap besar dirinya, merendahkan manusia, menganggap mereka bodoh, dan memanfaatkan siapa saja yang bergaul dengannya. Dia melihat derajatnya di sisi Allah lebih tinggi, lebih mulia daripada mereka. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fawqa kulli dzi ilmin alim." Ya, di atas setiap orang yang berilmu pasti ada orang lain yang lebih berilmu darinya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi ternyata yang bisa menjadi bahan orang itu sombong bukan hanya harta saja, tapi ternyata ilmu yang didapatkan itu bisa menyebabkan seseorang itu sombong. Haman, para jamaah yang dirahmati Allah, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, demikian pula Firaun, kemudian Qarun. Nah, ini karena kesombongan mereka. Firaun dengan kekuasaannya, Haman dengan ilmu pengetahuannya, Qarun dengan hartanya. Maka dikatakan oleh Wahab bin Munabbih rahimahullahu taala, inna lil ilmi tughyanan katughyanil mal. Sesungguhnya ilmu itu memiliki keangkuhan seperti keangkuhan pada harta. Jadi orang bisa angkuh, bisa sombong gara-gara harta, pun demikian orang itu bisa sombong gara-gara ilmu. Ya, di dalam kitab Hilyat Thalibil Ilmi dikatakan al-ilmu salasat ashbar. Ilmu itu ada 3 jengkal. Man dakhala fi syibril awal takabbar. Ya, siapa yang masuk jengkal pertama maka dia sombong. Wa man dakhala fi syibri tsani tawadha'a. Ya, siapa yang masuk di jengkal kedua dia tawadhu. Wa man dakhala fi syibri tsalits, ya, siapa yang masuk ke jengkal yang ketiga, alima annahu ma ya'lam. Sadarlah dia bahwa dia itu tidak mengerti apa-apa. Jadi sejatinya orang itu semakin berilmu, dia akan semakin merasa bodoh. Setidak-tidaknya tawadhu. Ya, dia merendah hati di hadapan siapapun. Ya, adapun para jamaah yang dirahmati Allah, orang-orang yang ilmunya masih cetek, masih ada di jengkal pertama, maka itulah yang biasanya angkuh dan sombong. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini penting kita waspadai, ya. Ilmu itu dipelajari untuk kita amalkan. Ilmu kita pelajari untuk mengangkat kejahilan yang ada pada diri kita
kemudian kejahilan yang ada pada orang lain. Ya, kemudian ilmu itu kita cari, ilmu itu kita pelajari, ya, dalam rangka menjaga, ya, menjaga ilmu itu supaya tidak punah. Begitu ya. 4 ini ciri orang itu ikhlas dalam belajar. Pertama, ya dia belajar itu karena ingin mengangkat, menghilangkan kejahilan yang ada pada dirinya. Kemudian mengangkat, menghilangkan kejahilan yang ada pada orang lain. Kemudian dia belajar ilmu agama dalam rangka menjaga ilmu tersebut dari kepunahan. Dan tentu yang berikutnya, ciri orang itu ikhlas dalam belajar, dia belajar ilmu untuk diamalkan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Jadi ilmu bukan untuk disombong-sombongkan. Barakallahu fikum. Berikutnya, yang biasa disombongkan oleh manusia adalah al-hasab wan nasab. Kedudukan dan nasab. Orang yang memiliki garis keturunan terhormat akan merendahkan dan menghina orang yang bernasab lebih rendah. At-ta'nu fin nasab ini min umuril jahiliyah. Menta'an, ya, mencela nasab itu termasuk adat jahiliyah. Baik para jamaah. Jadi orang yang memiliki nasab yang terhormat akan merendahkan dan menghina orang yang bernasab lebih rendah. Ya, darah biru merendahkan darah merah. Meskipun orang yang dihina tersebut sebenarnya lebih tinggi ilmu dan amalnya, namun karena nasabnya yang berbeda, ini turunan ningrat, ini turunan rakyat jelata, ya akhirnya direndahkan nasabnya. Padahal bisa saja ya di sisi Allah, ya seorang yang dikatakan nasabnya rendahan itu ternyata lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Nah, ini merupakan salah satu di antara perbuatan jahiliyah, sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, aku pernah bertengkar dengan seseorang di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku mengejeknya karena ibunya. Maksudnya mengejek ya ibunya yang berkulit hitam. Nabi pun kemudian marah dan bersabda, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, sesungguhnya engkau telah dirasuki sifat jahiliyah. Mereka itu adalah saudara-saudara kalian. Ya Abu Dzarrin, innaka mru'un fika jahiliyah, hum akhukum. Yaitu kata Nabi SAW. Ya, ada perkara jahiliyah pada dirimu. Ya, mereka itu sejatinya adalah saudara-saudaramu. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi tidak boleh mencela nasab. Ini termasuk adat jahiliyah. Juga hasab. Ya, hasab itu pangkat jabatan kedudukan. Ya, tidak usah dijadikan alat untuk sombong. Ya, dulu kan kita juga bukan siapa-siapa sebelum berpangkat. Kalaupun sudah berpangkat, para jamaah, kan tidak semua orang ya tahu bahwa kita itu berpangkat. Orang kalau misalkan pakai baju dinasnya, pakai baju tugasnya, mungkin tahu ada pangkatnya bintang berapa. Jadi kalau sudah dilepas pakai baju biasa, siapa yang tahu pangkat jabatan kita? Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Apalagi kalau masuk masjid, ya semuanya sama kan begitu. Mau jenderal bintang 7 kah, masuk masjid lepas sendal, begitu ya. Dia kalau masbuk ya di belakang. Ya, enggak bisa tiba-tiba nyelonong ke depan. Ya, minggir, jenderal mau di sop pertama. Ya, kalau dia datangnya belakangan ya di sop terakhir. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi kedudukan, pangkat, jabatan dan nasab ini tidak boleh ya dijadikan ya alat kesombongan. Berikutnya, al-kibru bil mal. Yani sombong dengan harta, menyombongkan harta. Ini biasanya terjadi pada orang-orang kaya dalam hal pakaian, dalam hal kendaraan. Ya,
dalam hal ternak, berarti peternakan, pertanian. Orang memiliki harta bisa jadi dari beberapa jalan, kan begitu. Intinya kalau dia orang yang kaya dengan hartanya, maka para jamaah yang dirahmati Allah, kekayaannya itu, hartanya itu tidak boleh disombongkan. Ya, kalau kita ingin selamat. Ya, kalau kita menyombongkan harta kita, maka nanti seperti Qarun. Kalau kita sombong dengan hasab, kedudukan, pangkat, nanti seperti Haman. Ya, kalau kita menyombongkan nasab seperti ya adatul jahiliyah, orang-orang jahiliyah, sombong dengan kekuasaan seperti Firaun. Barakallahu fikum. Lihat apa akhir kesudahan mereka. Kebinasaan, kehancuran di dunia sebelum nanti mereka binasa di kehidupan akhirat dengan siksa api neraka. Baik para jamaah. Nah, ini biasanya terjadi pada orang-orang kaya. Ya, karena orang miskin mau menyombongkan apa dari harta? Tidak punya harta. Ini biasanya penyakitnya orang kaya yang berharta. Lantas mereka menghina yang miskin dan sombong ya kepada orang miskin. Nah, semua itu merupakan akibat kebodohan mereka akan keutamaan miskin dan bahayanya kaya. Bisa jadi ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, kemiskinan itu lebih menenangkan hidup kita. Bisa jadi kemiskinan itu lebih menyelamatkan dan membahagiakan hidup kita lahir batin, dunia sampai akhirat nanti. Barakallahu fikum. Bukankah dengan banyaknya harta berarti banyak hisab juga? Begitu kan? Kita kalau di supermarket gitu, orang cuma bawa satu barang, dia beli satu barang dengan yang bawa 5 keranjang. Kira-kira di kasirnya lama siapa? Jelas yang 5 keranjang lebih lama. Itu di dunia saja hitung-hitungannya lebih banyak. Orang cuma bawa satu barang saja, ya, kemudian dihisab, ya dihitung, oh sekian harganya, dia kasih duit kembalian, selesai pulang. Begitu kan? Coba kalau 5 keranjang. Barakallahu fiikum. Dia lebih lama di kasirnya, kan begitu. Di dunia sudah nampak gitu ya. Orang yang sedikit ya barangnya maka mudah urusannya, cepat selesai. Tapi orang yang banyak membeli barang ternyata urusannya jadi panjang. Ya, hisabnya juga panjang. Barakallahu fiikum. Nah, itulah ya gambaran di kehidupan akhirat tentu ya lebih dahsyat lagi. Orang yang membawa sekian harta semuanya ada hisabnya. Baik para jamaah, hisab harta itu kan 2. Min aina iktasabah wa fima anfaqah. Dari mana engkau dapatkan harta itu, kemana engkau salurkan. Baik para jamaah. Makanya kalau kita lihat contoh-contoh orang-orang soleh terdahulu, bahkan Nabi SAW memberikan teladan dalam masalah ini. Beliau tidak suka ada tersimpan emas ya di rumahnya kecuali ya setelah disalurkan. Artinya tidak suka nimbun harta. Begitu kan? Ada seorang saleh yang kemudian berharta. Ketika menjelang wafatnya, dia tidak mau membawa harta yang sedemikian besarnya, sedemikian banyaknya. Maka menjelang kematiannya dia infakkan seluruhnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tersisa ya satu kain saja yang dia gunakan untuk mengikuti perang Badar. Barakallahu fikum, sebagai kain kafan bagi dirinya. Nah, demikian para jamaah yang dirahmati Allah. Karena tentu ya hisab itu menegangkan, kan begitu. Makanya berdoalah kepada Allah supaya hisab kita hisab yang mudah. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya, pada dasarnya kebutuhan manusia itu kan tidak banyak, gitu ya. Yang banyak itu keinginan. Ya. Manusia itu sekaya apapun, dia butuh rumah cukup satu. Ya, cukup satu kan. Dia butuh kendaraan cukup satu. Orang di rumahnya ada 5 kendaraan, apa 5-5-nya jalan semua dipakai. Cukup satu saja. Butuh pakaian juga satu.
Walaupun di lemari numpuk gitu ya. Nggak ada orang pakai pakaian sampai 5 lapis gitu ya. Kenapa? Gara-gara dia orang kaya. Nggak ada. Malah bukan dibilang orang kaya nanti gitu ya. Orang gila kan begitu. Pakai baju 5 lapis. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi kebutuhan kita tidak banyak. Orang kaya kan makannya juga 3 kali. Orang miskin juga sama 3 kali. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, orang-orang yang memiliki iman yang luar biasa, setelah dia dapat, dia akan salurkan di jalan Allah. Cukup untuk dirinya, cukup untuk istrinya, cukup untuk anak keturunannya, cukup untuk keluarganya, sisanya fisabilillah. Disalurkan di jalan Allah. Karena kita mati nggak ada yang tahu. Baik para jamaah. Jadi ketika nanti kapan kita mati, kita nggak bawa harta. Semuanya sudah tersalur di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu konsep orang-orang soleh terdahulu. Nerima ini sekarang. Ya, kalau mungkin zaman sekarang dapat proyek, untungnya sekian M, ya, itu langsung disalurkan. Ya, langsung disalurkan. Yang penting cukup untuk dia, sisanya disalurkan di jalan Allah. Itu akan lebih menenangkan, lebih menyelamatkan ketimbang orang yang numpuk. Ya, menumpuk harta. Bukan tidak boleh numpuk harta selama kewajibannya ditunaikan. Namun para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, kita tidak tahu dengan hisab yang akan menimpa diri kita. Ya, konsep seperti ini tidak akan nyambung ya kalau orang-orang yang kemudian punya ambisi dengan harta. Gitu ya. Karena para jamaah yang dirahmati Allah, ya, konsep seperti ini, ya, sebagian orang mungkin menganggap ini konsepnya orang-orang bermental miskin, gitu ya. Tidak punya masa depan yang baik, masa depan yang cerah. Padahal para jamaah yang dirahmati Allah, ya, harta itu berat, hisabnya berat. Ya. Orang kan pasti selalu menyisihkan untuk ini, untuk ini, untuk ini. Bahkan mohon maaf, anaknya masih PAUD, dia sudah nyiapin untuk kuliahnya. Begitu ya? Anaknya masih kecil, tapi biaya kuliah anaknya sudah disiapin. Ya. Mulai dari sekarang sudah disiapin. Bagus para jamaah yang dirahmati Allah. Namun kita tidak tahu kapan kematian datang. Ya. Ketika kematian datang dalam keadaan harta kita masih numpuk, tentu itu akan menjadi hisab, ya, akan menjadi hisab. Baik para jamaah. Dan para ulama memang tidak mengharamkan nabung, tidak mengharamkan nabung. Cuman kan berbeda, ya. Orang yang menyalurkan hartanya di jalan Allah itu sudah jadi pahala. Tapi orang yang nabung selama dia ditabung belum jadi pahala. Gitu ya. Iya, kalau kemudian ya dia mewariskan anak-anak yang soleh dan solehah. Ketika dia mewariskan harta yang besar, kemudian anaknya enggak kelahi, enggak berantem. Begitu ya. Barakallahu fiikum. Banyak orang yang kemudian ketika orang tuanya masih hidup, anaknya kelihatan anteng-anteng saja. Giliran orang tuanya sudah meninggal dunia, mereka cakar-cakaran, mereka ribut, mereka berantem, rebutan harta warisan orang tuanya. Waliyadzubillah. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka fitnah harta ini fitnah yang besar. Ya, harta dan juga anak-anak. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Wallahu indahu ajrun azim. Ada 2 ayat dalam Al-Quran yang menegaskan harta dan anak-anak itu fitnah. Fitnah di sini maksudnya apa? Seringkali orang tua, ya, orang tua mereka terjerumus ke dalam banyak dosa dan maksiat gara-gara pertama harta, kemudian yang kedua anak-anak. Ya. Maka anak-anak menjadi ujian sebagaimana harta. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengingatkan kita, inna likulli ummah fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Ya. Hadis ini ada di Sahih Al-Bukhari. Sesungguhnya setiap umat, masing-masing umat itu ada fitnahnya, ada ujiannya. Dan fitnah umatku adalah harta. Fitnah umatku itu adalah harta. Ini sudah disinyalir oleh Nabi untuk kita waspadai. Untuk kita waspadai. Baik para jamaah yang dirahmati Allah. Maka harta tidak boleh disombong-sombongkan.
harta itu untuk disalurkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang sombong dengan hartanya, maka semua itu merupakan akibat kebodohan mereka akan keutamaan miskin dan juga bahayanya kaya. Ya. Tapi para jamaah, ahli surga, kalau ada orang miskin dan orang kaya yang ahli surga, mana yang duluan masuk? Mana yang duluan masuk? Orang miskin. Kenapa? Karena dia sedikit hisabnya, hisab hartanya. Beda dengan orang kaya. Namun juga tetap di antara mereka berdua mesti bersaing. Ya. Orang kaya misalkan, jadilah orang kaya yang bersyukur dan dermawan dengan hartanya. Supaya apa? Walaupun dia kemudian didahului oleh orang miskin masuk ke dalam surga, sekalinya dia masuk, derajatnya melebihi orang-orang miskin. Nah itu para jamaah. Maka sebetulnya miskin kayanya itu bukan jadi masalah. Ya. Tapi yang jadi masalah, apakah Anda lulus dengan ujian kemiskinan? Ataukah Anda lulus dengan ujian kekayaan? Ya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Berikutnya, at-takabbur bil atba' wal ansar wal ashirah. Takabur, sombong dengan pengikut, pendukung, dan teman-teman pergaulan. Atba, ya, kalau zaman sekarang follower, gitu kan. Barakallahu fikum, subscriber atau para netizen yang nonton. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah. Beberapa hal inilah yang disombongkan manusia kepada sebagian yang lainnya. Kita memohon pertolongan kepada Allah dengan kelembutan dan juga rahmatnya. Kesombongan yang melekat pada seseorang, ya, seperti misalkan membuang muka dan pandangan, dia adalah kejahatan atau dosa. Begitu pula kesombongan dalam perkataan, sampai dalam suara dan nadanya. Selain itu juga kesombongan dalam tata cara berjalan, berdiri, duduk, gerak, dan juga diamnya. Jadi kesombongan bisa nampak, ada indikasinya pada hal-hal yang tadi kita sebutkan. Di antara orang-orang yang sombong, ada yang menghimpun sifat-sifat tersebut dalam kesombongan. Ada pula yang sombong dengan sebagian dan tawadhu pada sebagian yang lain. Ya, bertingkat-tingkat ya. Ada orang itu dalam semua sisi sombong. Ya, kalau bicara orang yang sombong, kalau dia melirik, melihat, ya. Dia melirik, melihat seperti penglihatannya orang-orang sombong. Kalau dia berjalannya seperti orang-orang sombong. Barakallahu fikum. Ada yang semua sisi memang karakternya sombong. Ada yang di satu sisi dia tawadhu, di sisi yang lain dia sombong. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Ada pula kesombongan seseorang itu berupa perasaan senang kalau manusia berdiri saat menyambutnya atau ketika mereka di hadapannya. Ya, senang disambut, senang diapresiasi, begitu ya. Barakallahu fikum. Ada pula yang tidak mau berjalan kecuali orang lain harus berada di belakangnya. Baik, para jamaah. Selain itu ada pula yang tidak mau turun tangan untuk melakukan kesibukan di rumahnya. Kalau kerja bakti, ya, lebih sering luntang-lantungnya daripada kerjanya. Senangnya nunjuk-nunjuk itu tuh. Nah itu. Gitu kan. Barakallahu fikum. Ya. Jadi dia kerjanya enggak gitu. Baik. Tawadhu adalah lawan daripada sombong. Dikisahkan pada suatu malam Umar bin Abdul Aziz didatangi beberapa tamu saat beliau sedang menulis. Tiba-tiba lampu hampir padam. Tamu tadi pun berkata, "Bolehkah aku perbaiki lampu itu?" Umar bin Abdul Aziz kemudian berkata, "Bukan kemuliaan seseorang bila dia memperbantukan tamunya." Tamu tadi bertanya, "Perlukah aku membangunkan pelayan?" Kemudian Umar bin Abdul Aziz menyahut,
Dia baru saja tidur. Umar kemudian beranjak untuk mengisi lampu dengan minyak. Tamu itu berkata, engkau mau melakukannya wahai Amirul Mukminin? Kemudian Umar menjawab, ketika kamu pergi aku tetap Umar, ketika kamu pulang aku pun tetap Umar. Tidak ada yang kurang sedikit pun pada diriku. Wa khairun nas man kana indallahi mutawadhian. Dan sebaik-baik manusia di sisi Allah adalah orang yang tawadhu. Masya Allah. Umar bin Abdul Aziz, ya ini khalifah begitu ya, pemimpin kaum muslimin. Ya ketika ada tamu, lampunya mau mati. Zaman dulu lampu masih pakai minyak. Lampunya mau mati, tamunya menawarkan diri. Sudah saya perbaiki saja, biar saya yang nuang minyaknya. Gitu. Kata Umar bin Abdul Aziz, jangan, kamu itu tamu. Tamu itu raja kan, harus dilayani tamu itu. Baik para jamaah, bukan satu kebaikan ya jika kemudian tuan rumah memperbantukan tamunya. Anda tamu di sini. Kemudian tamunya menawarkan lagi, kalau gitu saya bangunkan pelayanmu. Ini kan seorang khalifah. Ya kalau di sini ya mungkin ya presiden lah gitu ya. Atau di bawahnya gubernur. Baik para jamaah. Para pemimpin yang seperti ini biasanya identik dengan apa? Dengan pelayanan, fasilitas, kan begitu ya? Ya, enggak usah pejabat-pejabat tinggi negara gitu ya. Kadang orang-orang tertentu saja Masya Allah gitu ya. Saya pernah diceritakan ada satu tokoh gitu ya. Kalau dia mau ngisi pengajian di mana, itu semua perangkatnya lengkap. Jadi ajudannya bisa sampai 10. Sampai yang mengkonsep materinya juga ada. Jadi dia tinggal menyampaikan saja tausiahnya. Ya mulai dari sorbannya, mulai dari jasnya, sarungnya, sepatunya. Itu semua ada yang bawain, semua ada yang mengkonsep. Barakallahu fikum. Tukang ngurusin tiketnya, ininya itunya. Betul-betul tinggal melenggang saja. Ya. Masya Allah. Baik para jamaah. Ini Umar bin Abdul Aziz. Ya. Ditawarin tamunya tidak mau. Ya tamu itu jangan kemudian diperbantukan. Kalau gitu pelayannya. Oh jangan, dia barusan saja tidur istirahat. Kasihan dia. Gitu. Barakallahu fikum. Ya kalau orang-orang pemimpin mungkin sebagian mereka itu lambat sedikit langsung dimarahin, bisa ditampar. Ya, ajudannya terlambat sedikit, lengah sedikit. Barakallahu fikum. Ini keteladanan, ya keteladanan. Ya bagaimana tawadhu'nya ya tokoh-tokoh ya, yang memiliki pangkat jabatan kedudukan dari kalangan orang-orang saleh terdahulu. Kemudian beliau sampaikan di sini sumber semua akhlak yang baik itu adalah tawadhu. Sumber semua akhlak yang baik dan tawadhu adalah perilaku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya keteladanan kita dalam semua akhlak dan juga ketawaduan ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena memang beliau itu uswatun hasanah. Ya. Beliau harus dijadikan sebagai suri teladan yang baik. Ibnu Abi Salamah berkata, aku pernah berkata kepada Abu Sa'id Al-Khudri, apa pendapat Anda tentang hal baru yang diadakan manusia seperti pakaian, ya minuman dan makanan? Kemudian Abu Sa'id menjawab, wahai keponakanku, makanlah karena Allah, minumlah karena Allah, dan berpakaianlah karena Allah. Yabna akhi, kulillah, washrab lillah, walbas lillah. Baik para jamaah yang dirahmati Allah. Nah itu yang selamat. Jadi makannya karena Allah, minumnya karena Allah, berpakaiannya pun karena Allah. Nah, sebagian orang berpakaian itu karena gengsi, minum dan juga makan karena gengsi. Sebagian orang tidak mau berpakaian kecuali pakaian yang branded. Tidak mau minum, tidak mau makan kecuali dengan makanan dan minuman ya layaknya yang ada di hotel bintang 5 gitu ya. Ikhwan, ada orang yang memang terfitnah dengan makanan.
Mungkin pernah saya ceritakan ya. Ada cerita teman itu dia jadi ajudan bosnya. Suatu ketika ngadain perjalanan berangkat ke Bali. Itu makan siang sampai habis 30 juta. Makan siang saja. Kita tidak pernah kebayang. Saya juga baru dengar kali itu. Ada orang makan cuma 3 atau 4 orang habis 30 juta. Ya. Di restoran mungkin bintang 10 begitu ya. Bukan bintang 5 lagi. Dan itu dilihatin sampai difotoin sama si ajudannya ini. Ini makanan bos saya. Itu makanannya potongan-potongan kecil. Ya, kalau ikan itu entah bagian apanya, potongannya kecil. Ya bukan makanan hajatan. Kalau kita kan 30 juta bisa buat hajatan itu. Ya, beli kambing bisa 5 itu. Barakallahu fiikum. Satu RT bisa makan semua. Ini cuma 3-4 orang. Habis 30 juta itu difotoin ininya. Apa namanya? Setruknya. Yang kalau kita lihat bikin setruk gitu ya. Nah itu para jamaah 30 juta makan saja, makan minum. Ya. Luar biasa. Kita ngumpulin duit segitu harus berapa bulan gitu ya. Harus berapa tahun. Ini cuman makan siang saja. Artinya ada orang-orang itu yang makan minumnya betul-betul gengsi. Berpakaiannya pakaian yang mengedepankan gengsinya. Gitu ya. Kita kalau beli kaos berapa, Ikhwan? Kita kalau beli kaos yang 100.000 3 itu, 100.000 3 tulisannya gede gitu kan, sampai dari tengah jalan saja kelihatan saking gedenya. 100.000 3. Sebagian orang masya Allah ada kaos yang harganya 5 juta, kaos dalam saja. Ya. Ini gengsinya yang dikedepankan. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Maka ini nasihat dari Abu Sa'id. Makan karena Allah, minum karena Allah, berpakaianlah karena Allah. Dan para jamaah al-badzadzah minal iman. Kesederhanaan itu bagian daripada iman. Nanti akan ada pembahasannya. Taib, semuanya itu bila terasuki kesombongan, keangkuhan, ria atau sum'ah adalah perbuatan maksiat. Dan itu ya israf, berlebih-lebihan. Berikanlah pelayanan dalam rumahmu seperti yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam rumah beliau memerah susu, ngesol sendal, menambal pakaian. Beliau makan bersama khadimnya, pelayannya, berbelanja kebutuhan di pasar, ya. Rasa malu beliau tidak mencegah beliau ya untuk kemudian nenteng ya. Barang yang dibelinya dari pasar kadang beliau mengikatkannya dengan ujung bajunya. Nah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kesederhanaan hidup beliau ya. Itu juga dibahas oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab Syama'il An-Nabi. Taib para jamaah. Beliau tidak malu menjilati sisa makanan dalam wadah dengan tangan beliau. Menyalami orang kaya dan juga orang miskin. Menyalami orang pertama yang mengunjungi beliau, baik kecil maupun besar. Pun beliau memenuhi undangan dan tidak menghina orang yang mengundang. Tidak menghina orang yang mengundang. Ini Rasulullah. Kita kalau diundang, masya Allah, diundang, hadir undangan. Bagian daripada hak sesama muslim. Tapi ingat ya, terkadang terjadi pada diri kita ya setelah pulang dari undangan. Ya. Apa itu? Merendahkan, menghina, menggibahi yang punya hajatan. Ya, tempatnya kotor banget, banyak sampah, banyak lalat. Masakannya kok enggak enak ya, nasinya belum matang ya, sudah disajikan. Itu loh, semur dagingnya enggak enak banget. Oh, kok dikomentari semuanya. Itu pulang dari hajatan ya. Padahal dia habis 2 piring gitu. Masya Allah, paling banyak makannya tapi dikomentar. Ini tidak boleh. Nabi tidak seperti itu. Kalau diundang, hadir di undangan, kemudian tidak menghina orang yang mengundang. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Memang enak ya komentar tentang orang lain itu paling nikmat. Kenapa? Karena dibantu oleh syaitan.
Ya, katanya orang kaya tapi kok masakan kaki lima gitu. Dikomentari semuanya. Ya. Nah, ini tidak boleh. Budi pekertinya lembut, pergaulannya bagus, wajahnya ceria, kuat dan tidak keras. Beliau tawadhu, ya, namun tidak rendah. Dermawan namun tidak melampaui batas dan juga hatinya lembut. Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha menambahkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kekenyangan dan tidak pernah mengadu kepada seseorang. Beliau bersabda, al-badzadah minal iman. Al-badzadah maksudnya berpenampilan yang sederhana, yakni tawadhu di dalam pakaian, ya, tidak sombong di dalam berpakaian, tidak sombong dengan makanan dan minuman. Ini bagian daripada iman. Harun bertanya tentang makna al-badzadah. Ibunda Aisyah kemudian menyampaikan, al-badzadah itu pakaian yang buruk. Barang siapa yang ingin bersikap tawadhu, hendaklah dia mencontoh beliau. Barang siapa yang tidak ridha terhadap dirinya sendiri dengan hal itu, alangkah bodohnya dia. Ya, maksudnya ya pakaiannya sederhana, ya. Bukan yang compang-camping, maksudnya bukan yang kotor, tapi sederhana, ya, pantas, ya, layak. Tidak mesti baru, tidak mesti mahal, tidak mesti mewah. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Yang penting kan fungsinya, begitu ya. Pakaian itu kan yang penting fungsinya. Fungsinya nutup aurat, ya, sebagai perhiasan. Kalau itu sudah terpenuhi, ya sudah. Tidak mesti yang mahal, gitu kan. Toh kalau yang mahal juga tidak semua orang tahu bahwa yang dipakainya itu mahal. Capnya kan biasanya di belakang, begitu kan? Capnya biasanya di belakang. Ya, kalau dia misalkan pakai baju yang branded, apalagi kaos dalam, gitu, yang harga 5 juta, harga 10 juta, tapi kaos dalam, emang dilihat orang? Kan enggak. Artinya fungsinya, fungsional apa tidak? Nah, mungkin banyak ya yang ada di sekitar kita, barang-barang di rumah kita yang tidak fungsional. Tapi begitu, hanya karena gengsi, hanya karena menuruti keinginan, ya, padahal tidak butuh. Akhirnya serba dibeli, numpuk di rumah, enggak ada fungsinya. Nah, ini hati-hati, hisab para jamaah. Antum kalau punya barang-barang seperti itu di rumah, ya, bagusnya diinfakkan, disedekahkan. Atau kalau ada pengumpulan barang-barang bekas, salurkan. Atau antum jual sendiri, hasilnya diinfakkan, disedekahkan. Nah, itu akan lebih baik ketimbang numpuk di rumah, ya, tanpa ada fungsinya. Buat apa? Ya. Bikin sumpah rumah, kan begitu. Karena semakin banyak barang, semakin banyak yang antum pikirkan. Ya. Barusan saja sebelum zuhur, habis pengajian ada jamaah yang cerita, beliau punya rumah besar, rumahnya, ya, pensiunan sama kayak antum, ya, di Pertamina mungkin dulunya. Ya, ternyata beliau sudah pindah, sudah dijual rumahnya. Kenapa dijual, Pak? Ya. Susah ngurusnya, Ustaz, katanya gitu. Berat, ya susah ngurusnya. Gitu. Rumahnya besar, mungkin tinggal berdua sama istrinya. Nah, kalau cuma berdua kan tipe 36 aja cukup, ikhwan. Ya. Kecuali antum masih mau lari-larian sama istri gitu. Kalau sudah tua kan tidak mungkin juga lari-larian. Ya. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi begitu, artinya yang fungsional saja. Kalau misalkan kita cuma berdua sama istri di penghujung usia di masa tua, ya cukup yang kecil sederhana saja. Yang penting dibanyakin infaknya, sedekahnya. Nah, itu para jamaah yang dirahmati Allah. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling agung akhlaknya di dunia dan di akhirat. Maka tidak ada kemuliaan atau keluhuran kecuali dengan cara meneladaninya. Ka'ab radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, tidaklah Allah memberi nikmat kepada seorang hamba di dunia lalu dia bersyukur karena Allah, melainkan Allah akan memberinya manfaat di dunia sekaligus juga mengangkat derajatnya di akhirat. Manfaat daripada syukur itu Allah tambahkan nikmat. Di antaranya itu, la in syakartum la azidannakum. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, saya kira cukup dulu sampai di sini. Pembahasan berikutnya
Insyaallah nanti kita lanjutkan metode mengobati sifat sombong dan bagaimana cara kita memperoleh sifat tawadhu yang menjadi lawan daripada sombong. Baik, sampai di sini dulu pelajaran kita, semoga yang sedikit ini bermanfaat, menjadi ilmu nafi bagi kita semua. Baik para jamaah yang dirahmati Allah, saya kira cukup sampai di sini. Kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Al-'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.